Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Mirasati. Saya dari kelompok 5A frekuensi 1. Berhubung adanya pandemi COVID-19, maka saya akan melakukan presentasi seminar lab fisika dasar 1 secara virtual. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba menjelaskan materi terkait pesawat Etut. Adapun tujuan percobaan dari pesawat Etut ini, yang pertama tujuan instruksional umum, yaitu mahasiswa dapat memahami penggunaan pesawat Etut dan penggunaan tetapan gravitasi. Lalu yang kedua tujuan instruksional umum, mahasiswa dapat menjelaskan gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Lalu yang ketiga menentukan percepatan, lalu menentukan tetapan gravitasi. Adapun definisi dari pesawat Etut ialah pesawat Etut merupakan salah satu alat percobaan penerapan hukum-hukum Newton. Pesawat Etut dapat menentukan nilai kecepatan, percepatan, dan juga memanusia suatu benda. Pun materi-materi yang terkait dengan penetapan pesawat Etut ini, yang pertama ialah GLB. GLB merupakan gerak lurus beraturan, yang dimana perpindahan posisi benda dengan kecepatan konstan, atau kita tulis F sama dengan konstan. Lalu persamaan rumus yang terbentuk ialah S sama dengan F kali T, di mana S merupakan sebuah jarak dari benda dengan satuan meter, lalu F merupakan kecepatan benda dengan rumus M per S, lalu T ialah waktu perpindahan atau dengan rumus S. Lalu selanjutnya ialah GLBB yang kedua. GLB merupakan gerak lurus berubah beraturan, yang dimana terjadi perubahan posisi benda karena adanya perubahan kecepatan, atau kita tulis dengan delta V sama dengan V2 kecepatan kedua, kecepatan akhir dikurangkan dengan kecepatan awal. Delta V merupakan perubahan kecepatan, atau kita bisa perubahan kecepatan. Adapun persamaan rumus yang terbentuk ialah yang pertama, yaitu Ft sama dengan F0 ditambahkan At. Lalu kita mencari jarak, yaitu F0 tambahkan 1/2 At kuadrat. Lalu adapun juga persamaan rumusnya F0 kuadrat sama dengan Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat tambah 2 kali AS, dimana Ft merupakan kecepatan akhir, F0 merupakan kecepatan awal, lalu At ialah perubahan percepatan, merupakan percepatan, lalu S ialah jarak. Bukan hanya terjadi percepatan dalam GLBB, GLBB juga terjadi yang namanya perlambatan, di mana ketika terjadi perlambatan akan menjadi amin A. Oke, selanjutnya 3, yaitu energi potensial. Energi potensial, energi yang tersimpan karena posisi sebuah benda, atau energi yang dimiliki karena kedudukan sebuah benda, dengan satuan rumus atau persamaannya yaitu EP sama dengan mg kali H, di mana EP merupakan energi potensial, M merupakan massa, G merupakan ketetapan gravitasi, lalu H merupakan ketinggian sebuah benda. Lalu yang selanjutnya yang keempat, yaitu energi mekanik. Energi mekanik total energi yang terjadi oleh sebuah sistem, entah sistem itu diam atau dalam posisi bergerak. Adapun rumus energi mekanik yaitu EM sama dengan EP ditambahkan EK, di mana energi potensial ditambahkan dengan energi kinetik. Adapun juga persamaan rumusnya ketika pada titik yang sama, yaitu EM1 sama dengan EM2. Oke, lalu selanjutnya ialah yang kelima, ialah percepatan. Percepatan merupakan perubahan
kecepatan suatu benda yang sebelumnya diam menjadi cepat dan ditempuh dalam tiap satuan waktu. Adapun persamaan rumus yang berlaku ialah A sama dengan delta V per delta T sama dengan F2 kurang F1 T2 kurang T1, yang dimana A merupakan percepatan, delta V merupakan perubahan kecepatan, lalu delta T merupakan perubahan waktu, F2 merupakan kecepatan akhir, lalu F1 merupakan kecepatan awal, T2 merupakan waktu yang ditempuh akhir, lalu T1 waktu akhir, atau kita dapat gambarkan demikian. Yang dimana di sini merupakan ft atau perubahan kecepatan waktu, lalu di sini merupakan waktu yang ditempuh, di sini merupakan percepatan dikali waktu, di sini waktu yang ditempuh. Oke, lalu materi yang keenam ialah kecepatan. Kecepatan adalah sebuah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda dapat berpindah. Adapun persamaan rumus yang terjadi ialah F sama dengan S per T, di mana F merupakan kecepatan, S jarak, dan T ialah waktu yang ditempuh. Oke, lalu materi yang terakhir yang terkait dengan percobaan pesawat Etude ialah hukum Newton. Karena pesawat Etude merupakan alat peraga untuk menguji penerapan hukum-hukum Newton. Adapun rumus persamaan hukum Newton ialah hukum Newton 1 ialah sigma F sama dengan 0, yang dimana benda yang awalnya diam akan tetap diam karena tidak terbentuk rebutan gaya. Lalu hukum Newton kedua ialah sigma F sama dengan M kali A, yang dimana hukum Newton berbunyi bahwasanya percepatan benda berbanding lurus dengan gaya total dan berbanding terbalik dengan massa. Oke, dengan persamaan rumus sigma F sama dengan M kali A. Lalu hukum Newton 3 ialah F aksi sama dengan F min reaksi, yang dimana ketika bunyi hukum Newton ketiga ialah ketika benda memberikan gaya kepada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang samar besar tetapi berlawanan arah. Oke, itulah tadi merupakan materi-materi yang terkait dengan percobaan pesawat Etude. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur percobaan pada pesawat Etude. Selanjutnya ialah prosedur percobaan. Percobaan kita akan bahas menjadi dua bagian. Yang pertama kita akan menyebutkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan pada percobaan pesawat Etude ini ialah yang pertama massa beban dan massa silinder. Lalu alat peraga pesawat Etude, neraca analitik digital, rolmeter, dan stopwatch. Lalu setelah menyebutkan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan pesawat Etude ini, saya akan menjelaskan prosedur kerja atau cara kerja. Yang pertama ialah kita menimbang dulu, kita beri sini M1, sini MB, lalu M2. Pertama-tama kita menimbang M1, MB, dan M2. Lalu setelah menimbang, kita menaruh MB massa beban pada silinder 1. Setelah menaruh massa beban pada silinder 1, salah satu rekan kita memegang tali yang berlawanan arah agar dapat berlangsung dengan baik
percobaan ini. Lalu setelah rekan kita memegang, setelah itu kita menyuruh rekan kita untuk melepaskan tali yang telah dipegang pada arah yang berlawanan. Setelah tali telah dilepaskan secara bersamaan, kita otomatis M1 akan bergerak ke bawah menuju M2. Secara bersamaan kita menyalakan stopwatch. Lalu setelah menyalakan stopwatch, massa beban akan menyentuh akan melalui titik M2. Secara itu juga kita mematikan stopwatch. Oke, maaf teman-teman, ada yang saya lupakan. Yang pertama-tama kita membagi 3 bagian dari alat peraga ini. Kita ukur dulu berapa tinggi pada alat peraga ini. Pada video percobaan yang telah kami nonton di video di akun YouTube Devi Fisika Dasar, di sini jarak tingginya ialah 100 cm. Lalu kita bagi menjadi 3 titik. Titik yang di atas kita namakan titik A, titik B, lalu sini titik C. Oke, saya lanjut tadi pada penjelasan massa ketika massa beban telah menyentuh silinder 2. Ketika telah menyentuh silinder 2, otomatis kita juga mematikan stopwatch. Setelah mematikan stopwatch, kita catat waktu yang terbentuk. Lalu setelah mencatat waktu yang terbentuk, kita ulangi prosedur percobaan sesuai arahan asisten dari titik AB menuju BC. Kita ulangi sesuai dengan arahan asisten. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya telah paparkan dapat dipahami dengan baik. Dan mungkin sampai sini saja. Keep safety and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan cara perhitungan tabel pada data kabel dan pengamatan. Perhitungan pesawat itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita mencari sigma T rata-rata TBC. Lalu yang kedua, kita mencari kehidupan TBC per jumlah data. Lalu sigma TBA per jumlah data. Lalu yang ketiga, kita mencari persamaan gravitasi benda dengan persamaan rumus AN sama dengan 2 XBC tambah XBA per TBC kuadrat tambah 2 kali TBC kali TBA. Lalu yang terakhir, yang keempat ialah kecepatan gravitasi dengan persamaan rumus Gn sama dengan ms tambah mb per mb dikali jumlah data. Oke, saya akan memaparkan perhitungan satu-satu percobaan. Oke, saya hapus dulu. Yang pertama, kita menghitung rata-rata TBC per N. Kita mencari berarti TBC 1 tambahkan TBC 2 tambahkan TBC 3 per. Oke, kita tanda dulu 1,54. Kita mencari TBC 1 nya dulu. Nah,
TBC1 ini. Oke. Berarti 1,54 tambahkan 1,55 tambahkan 1,56 per jumlah datanya yaitu 3. Hasil yang kami dapatkan ialah 1,55 dengan satuan rumus S. Oke, selanjutnya ada perhitungan yang kedua ialah mencari sigma TBA. Yang kedua ialah sigma TBA, rata-rata pada TBA per jumlah data. Rata-rata TBA 1 kita mencari hanya pada data pengamatan 1 karena data pengamatan 2 sama perhitungannya dengan data pengamatan 1 karena data pengamatan 1 telah mewakili data perhitungan pengamatan yang kedua. Baik, TBA 1 seperti TBA 1 tambahkan TBA 2 lalu tambahkan TBA 3 per jumlah data 0,44 tambahkan 0,45 tambahkan 0,46 per 3 ialah 0,45 second. Selanjutnya cari menentukan persamaan gravitasi. Persamaan gravitasi benda 3 AN pertama kali 2 X BC tambah XBA per TBC kuadrat tambah 2 kali TBC kali TBA. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu pada laporan. Di 2 dikalikan 0,6 tambah 0,4 per 1,55 kuadrat lalu ditambahkan dengan 2 dikali 1,24 dikali 1,02 hasil 1,55 kuadrat lalu tambahkan 2 kali hasil sigma TBC yang tadi kita dapatkan ialah 1,55 kali 0,45 hasilnya ialah 0,5266 meter. Oke, setelah itu masuki perhitungan yang terakhir ialah percepatan gravitasi. Pada percepatan gravitasi kita memiliki persamaan rumus percepatan gravitasi adalah kita hanya mencari data pada data 1 saja karena data 1 telah mewakili perhitungan data 2 dan hasil perhitungan laporan yang saya jelaskan telah kami uji pada asistensi laporan yang telah kami lakukan. Oke, MS ditambahkan massa silinder ditambahkan massa benda per massa benda kali jumlah data 1. Kita akan lihat dulu. Oke, 0 tambah 0,158 per 0,158 dikalikan dengan hasil persamaan gravitasi tadi yang kita dapatkan ialah
0,5266. Hasilnya ialah 7,4602. Oke, itulah tadi pemaparan perhitungan pada percobaan pesawat Edward. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Oke, adapun kesimpulan dari percobaan pesawat Edward ini yaitu data dan hasil analisa yang telah diperoleh dari proses percobaan dapat disimpulkan bahwa pesawat Edward sangat membantu dalam proses dalam percobaan tentang gerak, bahkan menentukan hukum-hukum Newton dan gejala-gejala lain. Adapun ayat yang berhubungan dengan pesawat Edward ialah Al-Qasas ayat 73. Oke, mungkin sampai sini maka berakhir pula percobaan pesawat Edward Laboratorium Fisika Dasar 1. Keep safety and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.